Untuk bisa belajar Quran, kita nggak boleh hanya pakai akal paling rendah, yaitu di otak. Nah, jadi Quran kalau diturunin ke gunung atau ke otak hancur. Berarti Quran nggak turunnya ke otak, harus ke hati. Oke. Hati juga akal gitu. Jadi kalau orang menerjemahkan hanya mempergunakan otak tuh salah. Harus menggunakan akal yang lebih tinggi, yaitu hati. Kalau bisa nanti naik lagi ke akal yang lebih tinggi, namanya nurani gitu. Oke. Akal yang tertinggi adalah akal di aku satu, yaitu kalau dibilang di cloud gitu, di pusat semua data dan kecerdasan gitu. Jadi Quran tuh nggak cuma sekedar dilihat gini, enggak. Oke. Harus dengan seluruh hati, pikiran, akal, jiwa tuh ada di sini saat ini dan di ayat ini gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari lisan menuju kepada kesadaran. Kita menyelami lagi Al-Quran, kita menyelami lagi makna-maknanya, dan seperti biasa kita sesama murid yang mau bertumbuh, mau belajar, kita belajar bareng untuk menjadi footnote, tambahan-tambahan kecil atau puzzle-puzzle yang mudah-mudahan melengkapi pemahaman-pemahaman kita, pembelajaran kita, khususnya tentang Quran. Kita kemarin udah bicara banyak untuk openingnya, kita bicara tentang Quran itu mudah, kita bicara tentang ternyata Quran itu bukan hanya baca tapi dibacakan, dan Quran juga selalu mengatakan ada akal di situ. Maka di rumus yang kemarin kita bahas tentang M, ada yang namanya pelajari. Mungkin saya akan memulai dulu dari surat 12 ayat 2, Mas Soni. Oke. Supaya kita straight untuk masuk tentang kenapa di situ ada kata-kata takkilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'alakum ta'qilun. Di sini ada kata-kata ta'qilun dengan akal. Dan kita udah bahas juga bahwa bahasa Arab di sini ternyata bukan hanya linguistik secara bahasa kata-kata, tetapi dari kata i'rob. I'rob itu adalah penguraian. Maka secara logis, penguraian itu pasti perlu menggunakan akal. Artinya apa? Bukan hanya bunyi, tetapi naik satu level dalam konteks mempelajari dengan akal. Gimana tuh Mas Ani? Ya, kalau kita baca ayat ini, Ya. sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran berbahasa Arab, Arabian, agar kamu mengerti. Saya ulang lagi ya, kalau Arab ini yang dimaksud adalah Arab yang tulisan di atas itu, kita nggak ngerti kan, Ya, sebagai orang Indonesia. nggak ngerti. Tapi kalau kita maksudkan Arab itu adalah bahasa yang harus diurai, Ya. agar kamu mengerti, maka begitu diurai kita ngerti. Jadi nyambung nih ayatnya jadinya. Yes. Jadi Arabian itu bahasa yang harus di-i'rab atau diurai. Sehingga kita mengerti. Dan yang mengurai bukan kita, bukan ahli tafsir, tapi kita diberikan fasilitas di Aku 2 untuk menguraikan yang namanya kecerdasan atau genius dalam bentuk malaikat, malakut yang namanya Jabarul itu, untuk menguraikan itu. Jadi Jabarul itu fasilitas yang bisa diperoleh oleh semua orang yang sudah ada di Aku 2 minimal gitu kira-kira gitu. Jadi untuk bisa mengerti, maka pertanyaannya, pengertian itu turunnya kemana gitu? Ya, balik lagi. Kan ke akal ya. Ya. Nah, makanya Sini ya, oke. makanya Qurannya turun ke hati gitu ya. Iya. Pengertiannya sini, oke. akal. Jadi coba kita buka Kang Abu surat 10 ayat 100 ya. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa menggunakan akal sebenarnya. Bukan takkilun terakhirnya, bukan tidak mengerti tapi tidak menggunakan akal. Jadi waktu baca Quran itu Allah hendak membimbing, menguraikan, mengalirkan kita kecerdasan dan membacakannya di hati kita. Tapi kita harus menggunakan akal gitu. Nah, akal di situ tuh karena hanya orang berakal yang dapat mendapat hikmah kan? Tuh, Kita buka lagi. 269. Betul. Benar. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, jadi kalau kita belajar Quran, kita harus menggunakan akal. Karena tujuan kita baca untuk mempelajari. Jadi membaca, bisa Iqra, bisa Usluma, itu tujuannya bukan khatam gitu. Kalau khatam itu selesai, tapi paham. Nah, kalau paham maka di dalam prosesnya harus belajar. Kalau belajar harus pakai akal. Nah, akal yang dimaksud di sini bukan akal yang paling rendah. Akal yang paling rendah namanya otak. Aku 4 atau tubuh fisik tuh punya akal. Jadi saya jelasin dulu akal ya. Akal di aku 4 itu namanya otak. Otak adalah akal yang paling rendah. Akal di aku 3 namanya jiwa.
jiwa adalah akal yang lebih tinggi gitu. Akal di aku 2 namanya nurani. Nurani adalah akal yang lebih tinggi lagi. Akal yang tertinggi adalah akal di aku 1, yaitu kalau dibilang di cloud gitu, di pusat semua data dan kecerdasan gitu. Nah, untuk bisa belajar Quran, kita nggak boleh hanya pakai akal paling rendah, yaitu di otak. Di surat 59 ayat 21, kalau Quran itu aku turunkan ke gunung, gunung tuh hancur gitu. Gunung itu maksudnya adalah, gunung itu kan adanya di bumi. Bumi yang paling tinggi kan, yaitu otak gitu. Itu bumi fisik, yang paling tinggi dari fisik ini adalah otak gitu. Nah, jadi Quran kalau diturunin ke gunung atau ke otak hancur. Berarti Quran nggak turunnya ke otak, harus ke hati. Hati juga akal gitu. Jadi kalau orang menerjemahkan dua ayat ini menggunakan akal, hanya menggunakan otak tuh salah. Harus menggunakan akal yang lebih tinggi, yaitu hati. Kalau bisa nanti naik lagi ke akal yang lebih tinggi, namanya nurani gitu. Dan nurani itu ada di dalam diri kita. Baru Tuhan bisa mengalirkan kesadaran dan membacakan di akal kita yang tertinggi gitu. Atau paling tinggi yang kita saat ini bisa dapatkan gitu loh. Jadi lebih bagus lagi kalau seluruh tingkatan akal ini, mulai dari otak, jiwa, nurani, itu semuanya dipakai untuk bisa dialirkan gitu. Makanya Quran itu baso irulinas, basar artinya adalah sesuatu yang harus diobserve gitu. Diperhatikan. Coba kita buka ya, surat 7 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Di sini kalau dibacakan Quran, kita harus memperhatikan gitu. Memperhatikan sama melihat tuh beda gitu. Yes. Kalau cuman sekedar ada cewek cakep lewat gitu ya, kita ngelihat. Itu namanya bukan, ini cuma ngelihat kan. Sorry. Kalau ada nenek-nenek lewat gitu. Lihat doang ya. Oh gitu kan. Namanya lihat. Tapi kalau yang muda, cakep gitu kan. Perhatikan gitu. Nah, kira-kira asumsinya gitu. Jadi Quran tuh nggak cuma sekedar dilihat gini, enggak. Harus dengan seluruh hati, pikiran, akal, jiwa tuh ada di sini saat ini dan di ayat ini gitu. Nggak bisa kita lagi baca ini, pikiran kita kemana. Karena ini harus di-observe. Gak cuma sekedar watch or see gitu, tapi observing gitu. Diperhatikan dengan seluruh perhatian, seluruh akal, seluruh segala-galanya dipasrahkan kepada Tuhan dan dialirkan gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka Quran itu dialirkan dan mudah gitu. Karena bukan kita yang membaca, kita dulu dibacain. Bukan kita yang membuat kita paham, kita dipahamkan gitu. Kita tuh bukan kita yang mengulik Quran ini untuk dijelaskan. Kita tuh kita yang berusaha untuk dapat penjelasan, enggak. Semua tuh dialirkan penjelasannya gitu. Ya, jadi kita paham gitu. Nah, itulah mempelajari yang sebenarnya. Atau disebut tadarus. Tadarus, benar. Surat 3 ayat 79. Karena selama ini tadarus itu kayak baca cepat-cepat gitu loh, Mas. Jadi kalau setiap tadarusan tuh nggak ada untuk berdialektika menggunakan akal gitu. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi di situ ada kata-kata tadrusun. Wa bima kuntum tadrusun. Yes tuh. Tadrusun itu tadarus. Tadarus yang benar itu artinya memperhatikan, hatinya terbuka, mengarah, terhubung, dialirkan, dibacakan, dijelaskan, jadi paham gitu. Yes. Dan kalau udah tadrusun, di sini kan kata-katanya kan orang-orang yang Rabbani itu adalah orang-orang yang menjadi penyembah Allah, adalah yang selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau mau paham kitab ini, kita pahamnya kadang-kadang waktu lagi ngajar gitu. Kang Abu ngerasa nggak? Yes. Baru dapat kesadaran. Ngerti pas gini. Ngajarin. Oh ini. Gitu. Dan waktu ngajarin tuh bukan kita yang ngomong kan? Iya. Kita cuma dialirin aja, tapi kita jadi ikut belajar gitu. Bener banget. Jadi, ya kalau mau paham Quran, ya harus siap-siap untuk ngajar.
ngajarnya bukan yang dari kita dengan cara dibacakan gitu. Oke. Lalu kita berdua antara yang mengajar dan yang diajar sama-sama belajar gitu. Karena kadang-kadang apa yang kita ajarkan waktu kita dialirkan sesuatu yang kita juga belum pernah tahu sebelumnya gitu. Bener banget sih. Ngalir aja gitu. Bener. Inilah orang-orang Rabbani. I see. Oke. Jadi menarik Kang Abu, di Quran itu ada yang namanya Rabbani, ada yang namanya Rahbani. Rahbaniyah itu ya. Beda tipis tuh ya. Beda tuh. Yang satu ngalirin, yang satu mampet. Iya. Rabani itu orang yang menyembah Tuhan karena mengalirkan, yang satu Rahbani orang-orang yang Ya itu tadi. menghalangi orang lain dari jalan Tuhan. Cahaya itu ya. Itu ada ayatnya lagi kapan-kapan gitu. Oh ya kapan-kapan lah ya. Ya itu menarik tuh Rahbaniyah. Makanya kan jangan gitulah gitu ya. Kamu jangan memadamkan cahaya Allah yang ya dalam tanda petik. Yeah. Padahal aku selalu pakai analogi gini Mas Sony. Kalau distributor utama lah ya yang sering kita bahas di 3 Fakir. Distributor utamanya ada. Ya kalau udah ada dari distributor utama ngapain ngambil dari subagen yang quote and quote? Ya itu tadi ya yang jangan-jangan kita tidak pure lah gitu intinya. Keren. Nah, biasanya yang dari subagen barangnya barang KW. Udah rebrand. Oke, namun tapi akan ada muncul pertanyaan gini sih Mas. Ini kan kalau kita bicara dialirkan tuh kan fase-fase ya let's say. Terus sejak kapan tuh bisa dialirkan kan kayaknya kalau akalnya udah matang gitu kan. Ya kayak sekarang misalnya SD, SMP, SMA gitu kan. Apakah langsung mulai dialirin aja gitu atau fasenya gimana gitu Mas? Ya fasenya tuh yang disebut aliran itu adalah aliran kecerdasan pengetahuan roh kan. Dan energi kan. Nah energi yang paling tinggi di semesta ini kasih sayang gitu. Oke. Jadi kalau mau dialirkan, mempelajari dengan pengaliran, berarti kita harus selalu, kan tubuh itu ada 5 lapis nih, kita udah bahas ya, di 3 Fakir ada tubuh emosi, tubuh fisik, energi, ada tubuh energi, emosi, kecerdasan, kesadaran, sama tubuh kebahagiaan gitu ya. Nah yang disebut dialirkan itu kan di tubuh emosinya berarti udah nggak ada emosi-emosi selain kasih sayang ya. Tubuh energinya ngalir lancar dan energi tertinggi di semesta ini kasih sayang. Oke. Jadi kalau mau dialirkan terus-menerus, tubuh emosi kita tuh isinya cuma harus kasih sayang gitu. I see. Nggak boleh ada sifat yang lain. Nah kasih sayang itu diakumulasi, dipupuk dengan perbuatan baik gitu. Jadi nonsens belajar Quran. Nggak ada perbuatan baik. Kalau pelit. Yes. Coba kita buka tadi ayatnya yang 269 dari 268 itu. Iya. Al-Baqarah kan? Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir. Nah, pelit ya. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Sebenarnya kata-katanya nanti Kang Abu ya, Maya Sya'un itu bukan dikehendaki. Ya. Nanti kita bahas ya. Ya. Oke, lanjut. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Nah, di sini kalau 2 ayat ini kita baca, itu orang yang berbuat kikir atau keji, kan berarti kan ada di aku 3, aku 4. Berarti fasilitas yang dimiliki adalah setan gitu. Sementara Allah maunya kita diberi petunjuk di aku 2. Syaratnya nggak boleh kikir gitu. Oke. Harus selalu berbuat baik. Nah, kalau kita berbuat baik, maka energi yang tertinggi yaitu kasih sayang itu mengalir. Itulah yang akan membimbing kita untuk bisa memahami Quran gitu. Surah 19 ayat 96. Oke. Buah dari kasih sayang ya, buah dari kebaikan gitu. Ini mau beneran integrated antara baca, pelajari, ya maksudnya ada action gitu ya Mas? Action, betul. Nice, benar-benar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Yes. Jadi ketika orang itu melakukan perbuatan yang beriman, mengerjakan kebajikan atau amal yang proper ya, mereka soleh gitu, Allah akan mengalirkan kasih sayang ke dalam tubuh emosinya gitu. Oke. Yang disebut aliran energi kasih sayang terbesar itu di dalamnya terkandung kan roh itu ada 4.
ada roh, ada cahaya, ada energi, sama ada kasih sayang. Jadi di situ juga ada cahaya. Cahaya itu adalah kesadaran gitu. Quran ini kan cahaya. Ya. Ketika orang itu dialiri kasih sayang, berarti juga dialiri cahaya kesadaran gitu. Baca Qurannya jadi bisa gitu. Kalau nggak pakai kasih sayang dan berbuat baik, apalagi pelit gitu, nggak bisa baca Quran ini. Saya nggak diajarin kalau orang paham Quran harus jangan pelit. Makanya kok cuman teori doang, nggak nyampe-nyampe gitu. I see. Ya justru kalau ada tanda bintang di sini tuh syarat dan ketentuannya berlaku quote and quote gitu ya. Ya tadi ya si action jangan pelit itu ya. Iya. Oke, Mas. Nah coba ya. Surat 12 ayat 22. Oh iya, benar. 12:22 sih. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, gitu. Jadi ketika dewasa, kenapa disebut dewasa? Matang gitu. Udah jiwanya tuh udah dewasa. I see. Udah bisa menerima. Ya tapi kalau kita bicara jiwa dewasa tuh, kalau anak-anak mungkin umur 17 gitu ya. Nah kayaknya waktu di pengasuhan ilahi di Tiga Fakir kita bilang umur 0 sampai 5 diisi dulu, 5 sampai 12 berbuat baik kan gitu. Supaya ini tadi energi kasih sayangnya mengalir gitu. Oke. Baru di umur 12 kita sampai 17 kita ajarin untuk dapat kesadaran gitu. Nah ini udah dewasa maksudnya. Nah dewasa dan ini balasan kepada orang-orang berbuat baik, beramal soleh gitu. Jadi muhsinin ya, berbuat baik artinya balasan dari orang berbuat baik karena energi di tubuh emosinya itu udah berisi kasih sayang. Kasih sayang itu juga berarti cahaya. Oke. Karena energi yang tertinggi sehingga dia belajar kesadaran, Qurannya jadi mudah gitu. Dan semua nabi-nabi itu juga begitu. Tuh. Ayo kita buka yuk. 6 ayat 84. Benar. Semua nabi syaratnya itu ya. Iya, ya. semua. Bukan lulusan mana ya Mas? Bukan. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik. Jadi artinya nabi itu dipilih jadi nabi atau dapat aliran di aku satu, kemudian diberi petunjuk, itu karena ada sebabnya. Karena karmanya bagus gitu. Ya, muhsinin ini lagi ya. Iya. Nah nih, Musa coba 28 ya. Dan setelah dia, Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Jadi semua itu karena energinya besar. Karena Qurannya adalah energi, hanya bisa diterima oleh orang energinya makin lama makin besar. Energi yang terbesar, tertinggi di semesta ini adalah kasih sayang. Kasih sayang itu didapatkan dari perbuatan baik. Yang sebenarnya yang terakhir berbuat baik yang dialiri oleh Tuhan, bukan berbuat baik sendiri. Ya. Nah ini kayaknya kita harus masukin nih ke berbuat baik. Kenapa coba Mas? Aku jadi ingat sebelum kita ke next episode ya, 3537 Mas. Yes. Aduh ini terngiang-ngiang soalnya ya. Si 3537 ini waktu awal-awal belajar tuh. Gantian saya baca ya. Diulang-ulang nih sama Pak Arief waktu itu nih. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Nah, oke, kita bahas neraka itu bukan tempat ya, tapi kondisi. Ya. Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu memberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi seorang orang zalim seorang penolong pun. Berarti kan kalau kita ngelihat ayat ini kan ya konteksnya dia teriak di frekuensi rendah, dia teriak di kondisi yang tidak menyenangkan. Betul. Istilahnya gak happy lah gampangannya gitu. Padahal dia udah berbuat baik Mas. Nah itu dia. Iya kan? Sementara kalau kita bicara dalam konteks ya kalau pakai bahasa yang sangat umum, jangan-jangan berbuat baiknya tidak sesuai dengan keriduan Allah gitu kira-kira. Atau aliran gitu misalnya. Itu sih poin. Coba kita buka ya. 16, 128. Oh ya, Allah beserta orang yang takwa berbuat baik. Ya.
Sesungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini kan kayak mikirnya kan kayak kalau aku berbuat baik, Allah beserta aku gitu. Itu kurang dalam, Kang Abu. Waktu dia berbuat baik, dia itu ada Allah nggak yang mengikut sertakan di dalam perbuatan itu? Gitu. Oke. Jadi kebesertaannya gitu. Iya. Tapi by the way Mas, kita perlu dalemin ini untuk di next episode kayaknya. Biar pada penasaran dulu nih. Ini ya, kita hook di 16128 ya. Ini soalnya menarik banget gitu. Oke, kesimpulannya adalah bahwa dibacakan Iqra dan Utlu kita udah bahas. Dan ternyata kalau bicara dalam mempelajari menggunakan akal, yang konteksnya adalah tadarus. Tadarus itu ternyata bukan bunyi cepat-cepat gitu, tetapi ada konteks mempelajari dengan akal yang akhirnya kita masuk ke dalam pemahaman. Dan ternyata hikmah atau pemahaman yang mendalam itu tanda bintangnya adalah kebaikan. Dan kebaikan ini yang diridhoi. Seperti apa sih yang diridhoi? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Terima kasih.